Kita bawa apa? Mas. Kita bawa apa? Mas, setelah 32 tahun. Terima kasih kepada Mental Garuda, mental Garuda. Cukup atau tidak? sangat-sangat cukup. Cukup. Tapi buat ke depan kita harus lebih. Lebih berjuang lagi, Ya, lebih bagus lagi. kita mau lebih tinggi lagi tingkat tinggi kita. lagi. Timnas Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri puasa gelar juara cabang olahraga sepak bola dengan menyabet medali emas pada ajang SEA Games 2023 di Stadion Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Selasa malam. Menghadapi tim kuat Thailand pada babak final, Indonesia menang dengan skor 5-2. Parade gol tim Merah Putih berhasil dicetak oleh Ramadan Sananta, Irfan Jauhari, Fajar Faturrahman, dan Beckham Putra. Ketua PSSI Erick Thohir merasa sangat bersyukur atas kemenangan Timnas Indonesia U22. Ia mengatakan prestasi Timnas U22 ini mengakhiri paceklik medali emas dari cabang sepak bola selama 32 tahun. Ya, momentum. Makasih sama Allah. Momentum kita. Ya. Momentum. Terima sepak kasih bola Coach. Indonesia. Terima kasih. 32 Momentum tahun. kita bangun sepak bola Indonesia Amin ya. ya Allah, amin ya Allah. Keberhasilan Indonesia menggondol medali emas tentunya tidak lepas dari perjuangan semua pihak. Lantas, apakah momen kemenangan ini mampu menjadi tonggak kebangkitan sepak bola Indonesia? Sahabat Christian Gereja, Anda menyaksikan obrolan malam. Hawa-hawa bahagia masih terasa hingga saat ini. Semalam saya nonton, mungkin juga Anda nonton, ikut terjadi ketegangan di saat kita mungkin sudah percaya akan menang 2-1 nih. Tiba-tiba skor sama, 2 sama. Dan akhirnya Indonesia juara, Garuda juara, timnas kita juara. 5-2, skornya tidak tanggung-tanggung. Banyak sekali kartu kuning, kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit. Permainan sangat seru, tetapi mungkin tidak berhenti pada euforia itu. Kita coba untuk berpikir ke depan, kira-kira kalau hari ini timnas kita juara, apakah momentum ini seperti kata Ketum PSSI yang kami cuplik tadi, apakah ini bisa kita jaga momentum ini untuk semakin meningkatkan prestasi olahraga sepak bola tanah air. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Sangat happy banget karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin ya, mental pemenang, mental juara itu memang kelihatan sekali ada. Main tanpa beban mental. Tapi ini kan sudah kita tunggu 32 tahun. Kalau kata Presiden, kelihatan sekali mental juara. Para pemain Timnas Indonesia di SEA Games yang membanggakan kita semua setelah puasa 32 tahun, kita akhirnya kemudian juara. Saya ajak Anda ngobrol dengan ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi bagian dan tahu bagaimana perjalanan prestasi olahraga sepak bola tanah air. Jadi saya mau nyapa, ada mantan striker ya, mantan penyerang Timnas Indonesia Budi Sudarsono, dan juga asisten pelatih Timnas U22 SEA Games ada Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat malam Mas Budi, Mas Kurniawan. Malam. Selamat malam. Mungkin Mas Kurniawan dulu nih, mungkin bisa mengekspresikan, karena ini di awal saya nggak mau berat-berat, tetapi bisa mengekspresikan. Kalau ditanya bahagia udah pasti kita bahagia. Kalau ditanya bangga, kita sudah pasti bangga sama sosok-sosok atau atlet-atlet kebanggaan kita. 5-2 angkanya pula ya. Sempat saya bilang tadi tegang 2-2 gitu ya. Tiba-tiba 2-1 kayaknya udah mau menang nih, udah mau 90 menit. Tapi mungkin Anda bisa mengekspresikan, Mas Kurniawan, apa makna kemenangan Timnas Indonesia di SEA Games kali ini buat Anda? Yang pertama tentunya secara pribadi dan kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu mensupport, mendoakan kita. Kemudian terima kasih kepada seluruh pemain atas kerja kerasnya dan juga seluruh official team.
Karena apa yang jadi komitmen awal kita dari mulai persiapan hingga ke pertandingan final dapat kita jaga, kemudian mentaliti para pemain juga sangat luar biasa, sehingga 32 tahun gelar yang sudah puasa dapat kita pecahkan tadi malam. Ya, itu wah, ini tenang sekali Pak nyeritain, tapi mungkin penonton pada saat nonton teriak-teriak tuh. Saya ke Mas Budi kalau gitu. Mas Budi, bagi Anda yang mungkin bagian dari yang puasa dan harus menahan diri, tapi akhirnya kemudian adik-adik Anda ya, adik-adik Anda kalau saya lihat tuh semua para pemainnya tuh kelahiran 2000-an semua, tapi membanggakan gol-golnya. Bagi saya yang awam saja, saya sampai harus berdiri memberikan tepuk tangan karena hebat-hebat sekali. Tapi Anda mungkin bisa mengekspresikan juga kebahagiaan Anda sebagai bagian dari perjalanan kita menanti 32 tahun akhirnya juara pada tahun ini. Ya, yang pertama alhamdulillah ya, kita bersyukur sama yang di atas karena segala sesuatunya pasti ada takdirnya yang di atas. Alhamdulillah kita bisa juara, walaupun dulu kita sudah maksimal pengen juara tapi takdirnya belum juara. Tapi kali ini alhamdulillah Indonesia bisa juara setelah 32 tahun ya, 32 tahun. Dari terakhir itu 91 ya. Luar biasa ini buat teman-teman, buat jajaran pelatih semuanya, buat pemain yang kerja keras, buat masyarakat Indonesia yang mendoakan kita sampai akhirnya kita bisa juara yang menanti yang ke 32 tahun itu. Ya, Mas Budi, Mas Budi ini striker, kan ada beberapa ya, Mas Budi mungkin bisa lihat, kalau kami orang awam yang hanya menjadi penikmat sepak bola, lihatnya ada banyak gol-gol cantik, ada banyak kesempatan sebenarnya, ada beberapa gol, ada beberapa tendangan ya yang tidak melesat ke tengah gawang sehingga tidak terhitung. Tapi Anda mungkin bisa menggambarkan dan menceritakan pada kami, Anda sebagai mantan pemain yang dulu ada di lapangan dan saat sekarang melihat menjadi penonton, bagaimana Anda menggambarkan perjuangan strategi yang dilakukan oleh Garuda Muda tadi malam? Kalau yang saya lihat mereka sangat kerja keras, sangat happy menikmati pertandingan. Menurut saya kayak seperti kita ini udah sering juara, kayak yang saya lihat itu. Jadi benar kata Presiden ya, sudah ada aura kemenangan ya? Iya, kalau saya lihat seperti itu. Mereka itu kayak mentalnya udah mental juara seperti itu. Yang saya lihat mainnya juga lepas. Kita walaupun kita unggul juga istilahnya anak-anak juga lepas aja mainnya. Walaupun ada sedikit penyamaan kedudukan itu yang kita di-prank sama wasit itu. Betul. Itu kan sempet itu. Tapi akhirnya kan menunggu itu kita bisa menang lagi, bisa masukin lagi gitu. Bahkan ada perpanjangan durasi permainan sehingga kemudian 2 kali 15 menit ya, Mas Budi ya? Iya. Sebenarnya ya pertandingan 45 menit kedua kali, tinggal beberapa menit kalau konsentrasi seumpama kalau takdirnya 45 menit kita sudah bisa juara, itu sudah waktunya sebenarnya. Orang terakhir gol Thailand itu bola ditaruh di tengah, peluit langsung selesai kan gitu. Tapi memang itulah jalannya, lebih enak malah melihatnya kan gitu. Kalau dari kacamata penonton sih jauh lebih menegangkan akhirnya, karena yang tadinya kita kira 2-1 sudah habis waktunya, tiba-tiba ada kemudian menjadi sama kedudukannya 2-2 dan akhirnya ada perpanjangan waktu untuk bertanding dan akhirnya menjadi 5-2. Iya.
Nah, mungkin kalau dari Mas Kurniawan bisa cerita Mas, biasanya kalau dilihat kan kalau kami sebagai penonton dan orang awam melihat wah ini kelelahan betul satu, kemudian bisa bisa kita saksikan bersama itu kartu kuning itu saya nggak tahu itu berapa jumlahnya. Ada kemudian ada bahkan kartu merah, gak hanya di lapangan yang seru tapi juga di luar lapangan. Mas Kurniawan mungkin punya pandangan soal itu, bagaimana endurance dari para Garuda Muda kita? Ya pertama kita diuntungkan dengan materi pemain yang ada, karena dari 20 pemain yang kita pilih ini benar-benar yang terbaik di negeri ini, sehingga saat kita melakukan rotasi di babak penyisihan grup kualitasnya semua hampir sama. Jadi ini menguntungkan tim kita untuk menjaga kebugaran di sistem pertandingan yang modelnya turnamen seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diberikan kredit kepada para pemain adalah mentality mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga emosi walaupun tensinya tinggi, kemudian terjadi gesekan, tapi mereka tetap fokus di pertandingan. Nah, itu yang mungkin kelebihan kita dibanding Thailand kemarin. Saat mereka terprovokasi, mereka tim Thailand kehilangan konsentrasi, dan itu bisa kita manfaatkan. Jadi benar-benar kerja keras dari pemain itu yang patut kita apresiasi. Mas Kurniawan juga termasuk hal lain adalah bahwa belum ada catatan sejarah setidaknya selama 32 tahun ini timnas atau Garuda Muda menang atas timnas Thailand yang kita hadapi semalam. Itu kan tidak mudah ya untuk kemudian seperti kata Presiden punya mental juara saat kemudian bisa ditunjukkan saat berlaga di lapangan hijau. Itu Anda mungkin bisa cerita proses untuk kemudian meyakinkan para pemain, bagaimana mereka tetap konsentrasi terhadap strategi yang sudah ditetapkan oleh pelatih dan juga asisten pelatih. Bagaimana Mas Kurniawan? Jadi memang komitmen awal kita dari pertama itu kita sudah sepakat untuk berjuang sampai habis gitu. Yang pertama. Yang kedua, juga kita mencoba untuk menanamkan di mindset pemain bahwa kita itu punya kualitas yang tidak kalah, yang bahkan lebih dari Vietnam dan Thailand gitu kan. Karena memang based on experience, pengalaman kita dengan Coach Indra di di SEA Games Manila 2019, kita bisa menang lawan Thailand juga 2-0 gitu kan. Jadi itu mungkin yang bisa menambah kepercayaan diri pemain agar mereka tidak terbebani dengan tanda kutip Vietnam atau Thailand, sehingga mereka saat masuk ke lapangan itu benar-benar percaya diri, optimis, tapi tidak overconfident. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, yang perlu diberikan kredit itu kepada para pemain, bagaimana para pemain ini bisa menjaga mental, bisa menjaga emosi mereka, bisa menekan overconfidence mereka untuk menjadi sebuah motivasi, dan ini sangat luar biasa di usia mereka di bawah 22 tahun ini. Dan mudah-mudahan pesan kita kepada para pemain setelah mereka kembali ke klub, mereka bisa terus konsisten, karena in the end di level senior kita berharap mereka masih terus bisa bermain di tim nasional dan memberikan banyak gelar untuk bangsa ini. Concern Anda adalah tadi mereka bisa kembali ke klub dan kemudian di level senior ada tantangan yang berbeda. Mas Kurniawan, mungkin Anda bisa cerita, kalau kita tadi kami sudah sempat tunjukkan ya bahwa rata-rata umur 20-an dengan kondisi yang sangat fit ya, kita lihat mereka bagaimana performa mereka di melawan Thailand semalam. Mungkin Anda bisa cerita apa yang perlu untuk diperhatikan supaya kemudian prestasi ini tidak berhenti sampai di sini, sekadar euforia, tetapi bisa seperti kata Ketum PSSI bisa menjadi momentum untuk menjaga agar prestasi olahraga kita semakin semakin bisa terus ditingkatkan, Mas Kurniawan. Jadi permasalahannya adalah bagaimana para pemain ini menjaga konsistensi mereka. Nah, konsistensi mereka ini kan sebenarnya bisa diasah dengan adanya jam terbang atau bermain secara reguler di klub. Jadi sebenarnya kita juga berterima kasih kepada klub-klub yang memberikan menit bermain kepada para pemain, 20 pemain yang kita panggil ini, karena pengalaman mereka di liga sangat membantu dalam membentuk tim ini. Jadi mereka ini pekerjaan rumah mereka sangat berat karena mereka harus bersaing dengan para pemain asing, dan
kita tekankan ke mereka, memberikan motivasi bahwa mereka tidak kalah dengan pemain asing. Jadi bagaimana mereka bisa bekerja keras untuk mendapatkan tempat itu. Jadi depend on mereka sendiri, dan alhamdulillah mereka juga punya keinginan yang sangat kuat untuk terus konsisten di tim nasional, untuk selalu dipanggil dan memberikan prestasi yang lebih di tim senior nantinya. Itu dalam konteks mereka, Garuda Muda yang bertanding semalam. Kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan maghrib. Usai azan maghrib saya akan mintai pendapat Mas Budi juga Mas Kurniawan untuk sama-sama kita bicara mengenai dan menata prestasi olahraga sepak bola tanah air yang akan semakin melesat, mudah-mudahan semakin melesat ke depannya. Kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini terlebih dahulu. Saya ke Mas Budi, kita masih bicara mengenai Garuda Muda kita yang berjaya setelah 32 tahun kita puasa juara, akhirnya skornya luar biasa, permainannya sangat bisa dinikmati sebagai penonton orang awam. Mas Budi itu keren sekali, sampai mungkin loncat-loncat lihatnya, melihat aksi dari para pemain muda kita. Tapi Mas Budi, saya ingin bicara sedikit lebih serius mengenai Anda mungkin bagian dari sejarah perjalanan sepak bola tanah air. Kepentingan kita semua adalah jangan sampai kita berprestasi semalam di SEA Games, tapi harapannya kan akan semakin banyak lagi atlet-atlet yang bisa berprestasi di ajang internasional manapun, ya, di ajang internasional manapun. Anda mungkin punya pandangan selama ini bagaimana pembinaan, misalnya pembinaan terhadap atlet-atlet kita, atau membangun ekosistem yang mampu untuk bisa mencetak atlet-atlet sepak bola yang semakin baik prestasinya ke depan. Mungkin di sisi jam terbang mereka, Mbak. Jadi memang kalau dilihat dari pemain-pemain yang punya kemampuan yang bagus, itu berawal dari jam terbang mereka sudah bagus gitu. Terutama dari kompetisi. Dari segi kompetisinya, kalau seumpama kompetisinya di usia-usia dini itu harus selalu digerakkan terus, harus konsisten gitu. Jadi komposisi dari usia, mungkin dari usia 15, usia 18 dan sampai ke usia senior. Dan mereka juga terlibat, bukan ada kompetisinya, tapi mereka hanya cuma nonton atau cadangan atau menit bermain yang kurang. Itu menurut saya juga nantinya kurang gitu. Karena kalau tim nasional bagus itu berawal dari kompetisi-kompetisi di internalnya bagus gitu, seperti kompetisi Liga Indonesia, Pro Elite yang sekarang yang masih ada itu selalu konsisten supaya mereka juga punya jam terbang yang bagus nanti ketika dia dipanggil ke tim nasional itu. Jadi bisa kemudian sudah teruji poin penting adalah mengenai jam terbang gitu ya, di ajang-ajang dalam negeri, baru kemudian mereka diberi kesempatan untuk masuk ke dilatih dan dipersiapkan untuk bisa untuk dipersiapkan untuk menghadapi ajang-ajang internasional. Mas Kurniawan, Anda sebagai pelatih bertemu langsung dengan mereka yang tadi gak hanya, banyak sekali faktornya ternyata ya, mental untuk berhadapan dengan mungkin ada beberapa pemain asing yang ada di beberapa klub lokal kita ya, di klub di daerah kita. Apalagi menurut Anda mungkin dari selama ini Anda bersama dengan para atlet yang dipersiapkan untuk menghadapi ajang-ajang internasional, apalagi kira-kira yang bisa diberikan oleh PSSI, oleh pihak-pihak terkait untuk bisa kemudian kita punya prestasi yang jauh lebih baik lagi dengan apa yang bisa kita capai hari ini? Ya, mungkin saya setuju dengan apa yang dikatakan Budi tadi, bahwa kompetisi yang secara reguler, bertahap, antara kelompok umur, youth level itu harus berjalan dengan baik. Kemudian harus dipikirkan juga kompetisi atau jam terbang para pemain saat mereka masuki masa transisi mulai dari youth level ke level senior, karena ini ada sedikit gapnya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini menjadi pekerjaan rumah untuk semua stakeholder sepak bola di Indonesia, bahwa untuk mempersiapkan atau menciptakan pemain itu tidak hanya sekedar fisik, taktik dan mental gitu kan, tapi faktor pendukung eksternal juga harus dipikirkan. Jadi para pembina sepak bola dari usia dini itu juga sudah mengedukasikan
pemain profesional, tidak hanya berlatih di lapangan, tapi faktor eksternal lainnya seperti misalnya asupan gizi, jam istirahat, terus mentality juga harus diperhatikan. Jadi memang untuk memajukan sepak bola itu tidak semudah hanya berbicara di area teknik aja. Gitu sih sebenarnya. Banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan dan itu butuh concern, butuh kontribusi dari banyak pihak juga ya, Mas Kurniawan, sehingga kemudian sama-sama kita bisa menjaga momentum ini, prestasi sepak bola tanah air jauh lebih baik lagi ke depan. Itu menjadi harapan kita semua. Mas Budi, Mas Kurniawan, terima kasih sudah berbagi sukacita malam ini di obrolan malam. Saya selalu buat Anda berdua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kami usai jeda kami akan membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Informasi dan Kominfo ya, Kementerian Informasi, Komunikasi dan Informasi, sampai salah kemudian mengingat kepanjangan dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita bahas apa saja kira-kira modusnya, apa saja yang perlu untuk kita cermati dari kasus ini. Sudah ada beberapa narasumber bergabung secara virtual, tapi kita urulkan usai jeda.